Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, untuk pelajaran Tikom kali ini kelas 1, Bapak akan kita sudah memasuki materi pembelajaran yang ke bab 2 ya. Nah, materi pembelajaran bab 2 ini kalian bisa buka di buku paket Tikom ya, di bab 2 di halaman 27. Nah, kalian buka di halaman 27. Bab 2 ini apa sih judulnya? Ya, judulnya yaitu mengenal perangkat keras komputer. Ya. Sekarang ada apa aja sih perangkat keras komputer itu? Ayo kita mulai ya. Jangan lupa dibuka bukunya. Nah, di kelas 1 kalian sudah belajar tentang teknologi informasi. Salah satu teknologi itu adalah komputer. Komputer memiliki beberapa bagian, yaitu monitor, speaker, mikrofon, keyboard, mouse. Nah, jadi komputer ini memiliki 5 bagian. Yang pertama ada monitor, lalu ada speaker, lalu mikrofon, lalu keyboard, dan yang terakhir ada mouse ya. Nah, semuanya itu termasuk ke dalam perangkat keras. Apa sih perangkat keras itu? Ya, perangkat keras adalah bagian komputer yang dapat dilihat dan dipegang oleh tangan. Nah, kita buka di slide selanjutnya. Perangkat keras dibagi menjadi empat macam, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, perangkat proses, dan perangkat penyimpanan. Nah, adapun fungsi-fungsinya di antara keempat perangkat ini, yang pertama ada perangkat masukan yang berfungsi untuk memasukkan data. Yang kedua ada perangkat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan informasi. Yang ketiga ada perangkat proses yang berfungsi untuk mengolah data. Dan yang terakhir ada perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini di poin A itu ada CPU. Nah, pasti kalian udah tahu kan apa itu CPU? Di bab 1 kalian sudah belajar sedikit tentang CPU. Nah, pada bab ini kalian akan membahasnya lebih luas lagi ya. Ya, CPU kependekan dari Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer. CPU yang memberi perintah pada komputer. Jika komputer tidak memiliki CPU, maka komputer tersebut tidak bisa dijalankan. Nah, jadi setiap komputer yang ada di rumah kalian atau kalian pernah temui pasti memiliki yang namanya CPU. Karena CPU adalah otak dari komputer. Tanpa adanya CPU, sebuah komputer itu tidak akan bisa jalan. Ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, CPU juga memiliki bagian-bagian, yaitu ada tombol power, yang kedua ada lubang USB, yang ketiga ada CD-ROM, yang keempat ada lubang speaker. Nah, kalian bisa melihatnya di halaman 29. Di sana ada bagian-bagian CPU. Ya, di halaman 29 di sebelah sini ya. Di sana terdapat bagian-bagian CPU. Dan bagian-bagian CPU itu juga memiliki fungsi. Ya, kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama dari tombol power, berfungsi untuk menghidupkan CPU. Yang kedua ada lubang USB yang berfungsi untuk memasukkan flash disk. Yang ketiga ada CD-ROM drive berfungsi untuk membuka CD.
Yang terakhir ada lubang speaker, berfungsi untuk memasang speaker pada komputer. Nah, jadi sebelum kalian menyalakan komputer, kalian harus menekan tombol powernya terlebih dahulu agar si komputernya ini bisa nyala. Ya, lalu di bagian lubang USB ini kalian bisa mencolokkan flash disk. Flash disk ini adalah alat yang berisikan data-data. Kalian bisa menyimpan data-data kalian di sana, baik itu foto, video, atau dan lain-lainnya. Nah, CD-ROM drive ini berfungsi untuk membuka CD. CD-ROM drive ini biasanya digunakan untuk memutar kaset atau untuk menyetel kaset dan lain-lainnya. Nah, lubang speaker yaitu fungsinya untuk memasang speaker. Jadi kalau kalian punya headset, speaker, terus atau headphone, kalian bisa colokin di lubang speaker ini. Jadi kalian bisa mendengarkan musik dan video menggunakan suara. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang kedua ada monitor. Nah, monitor termasuk perangkat keluaran. Monitor berfungsi menampilkan informasi. Ukuran monitor bermacam-macam. Ada yang berukuran besar dan ada yang kecil. Ada juga yang tebal dan ada juga yang tipis. Monitor yang tebal biasa disebut juga monitor tabung. Dan monitor yang kecil disebut monitor flat. Nah, kalian bisa melihatnya di halaman 26. Di sana di gambar 2.6 itu ada contoh monitor tabung, dan di gambar 2.7 itu ada monitor flat. Nah, kalian bisa melihatnya di sana, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Monitor juga memiliki beberapa bagian. Ada apa aja sih bagian-bagian dari monitor tersebut? Yang pertama ada tombol power. Yang kedua ada tombol pengatur cahaya. Yang ketiga ada tombol pengatur tampilan gambar. Nah, kalian bisa melihat tombol powernya itu di halaman 31, ya. Di gambar 2.8 di sana ada gambar monitor, tombol power dan tombol power pada monitor. Jadi selain di CPU, di monitor ini juga memiliki tombol power yang berfungsi untuk menghidupkan layar monitor. Ya, sekarang kita lanjut ke bab ke halaman berikutnya. Yang ketiga ada keyboard. Keyboard disebut juga papan kunci atau papan tik. Keyboard berisi tombol-tombol seperti tombol angka, tombol panah, tombol enter, tombol backspace, dan tombol spasi. Keyboard digunakan untuk mengetik. Keyboard juga termasuk dalam perangkat masukan. Nah, kalian bisa melihatnya di halaman 31 itu ada gambar keyboard di gambar 2.9, ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, keyboard memiliki beberapa bagian-bagian, yaitu tombol huruf, tombol angka, tombol enter, tombol panah, tombol backspace, dan tombol spasi. Nah, dari keenam tombol tadi itu mereka juga memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama kita sebutkan ya fungsinya. Yang pertama ada tombol huruf yang berfungsi untuk mengetik huruf-huruf. Jadi kalian bisa mengetik nama kalian menggunakan huruf-huruf ini, ya. Yang kedua ada tombol angka yang berfungsi untuk mengetik angka-angka. Kalian juga bisa menggunakan keyboard ini untuk mengetik tanggal lahir kalian, nomor handphone orang tua, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada tombol enter. Tombol enter berfungsi untuk memindahkan kursor ke baris baru.
Jadi kalau kalian ingin membuat baris baru, kalian cukup tekan tombol enter, ya. Nah, jadi kita lanjut ke nomor 4. Yang keempat ada tombol panah yang berfungsi untuk memindahkan kursor. Ya. Yang kelima ada tombol backspace yang berfungsi untuk menghapus tulisan di sebelah kiri. Ya. Jadi kalau kalian ingin menghapus, ketika kalian salah dalam menulis nama kalian bisa menghapusnya menggunakan backspace, ya. Nah, yang keenam itu ada tombol spasi yang berfungsi untuk memberikan jarak antara tulisan, ya. Nah, kalian bisa melihat bagian-bagiannya di halaman 32. Di sana ada gambar 2.10. Itu ada bagian-bagian keyboard, kalian bisa lihat sendiri bagian-bagiannya di sana, ya. Kita lanjut sekarang ke slide berikutnya. Nah, keyboard juga memiliki beberapa macam jenis. Ada keyboard Jepang, keyboard Indonesia, dan keyboard Arab. Jenis huruf disesuaikan dengan negara dan bahasa. Nah, kalian bisa melihatnya di halaman 33 dan 34. Di sana ada keyboard dengan huruf Arab, ya. Dan di halaman 34 ada keyboard dengan huruf Jepang. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Yang keempat yaitu ada mouse. Mouse termasuk ke dalam perangkat masukan. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Perhatikan pada layar monitor kalian, apakah ada tanda panah seperti di bawah ini? Tanda panah tersebut disebut kursor. Nah, kalian bisa melihat tanda panahnya di halaman 35, ya. Di halaman 35 itu ada tanda panah itu yang disebut kursor, ya. Jadi gunanya untuk banyak gunanya kursor ini, ya. Nah, kursor tersebut akan pindah jika kamu menggerakkan mouse-nya. Jadi kalau kalian gerakin mouse-nya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu kursornya juga akan mengikuti seperti itu, ya. Nah, mouse dapat digunakan untuk memilih icon. Icon adalah gambar yang ada di layar monitor. Nah, jadi kalau kalian mau memilih gambar, memilih icon, misalkan kalian mau buka Paint atau Touchpaint atau Drawing for Children, kalian bisa menggunakan mouse ini, ya. Dengan bantuan mouse yang kalian gerakan juga itu kursornya, lalu kalian pilih icon yang kalian inginkan, ya. Nah, kalian bisa melihat gambarnya di halaman 36. Di gambar 2.14 di sana ada icon pada layar monitor. Di sana kalian bisa melihat ada beberapa icon yang ditampilkan, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, mouse juga dapat digunakan untuk memilih menu. Mouse memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tombol kiri. Yang kedua itu ada tombol kanan. Yang ketiga ada tombol scroll atau penggulung. Nah, di ketiga bagian-bagian ini, di ketiga bagian-bagian pada mouse ini mereka memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu tombol kiri yang berfungsi untuk memilih icon. Jadi, kalau kalian ingin memilih icon, kalian cukup klik tombol kiri, ya, tombol kiri pada mouse kalian. Nah, itu kalian sudah bisa memilih icon-icon yang kalian inginkan. Lalu yang kedua ada tombol kanan yang berfungsi untuk memilih menu perintah. Jadi kalau kalian ingin menjalankannya, kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa memilihnya. Di sana bahkan banyak sekali menu-menu perintah yang bisa kalian temukan. Nah, yang terakhir yaitu ada tombol scroll
atau penggulung, berfungsi untuk menggeser ke bawah ya, menggeser tampilan layar monitor ke atas dan ke bawah. Nah, kalian bisa melihatnya di halaman 36. Di sana ada gambar 2.5 bagian-bagian mouse ya. Kalian juga bisa melihat ada fungsi-fungsinya juga di sana ya. Nah, jadi kita lihat ada apa di slide berikutnya. Nah, ternyata kita sudah selesai di pertemuan bab kedua minggu ini ya. Kita akan lanjutkan materinya di minggu depan. Selamat pagi, tetap sehat dan salam sehat selalu. Bye bye.